tidak hadir? Nah, ini. Siapa aja yang tidak hadir? Berliana, Ayin, Rauf, Ayo, 4 orang. Baik, anak-anak bapak semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer, yaitu materi tentang konektivitas, jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Sebelumnya ada yang tahu apa itu jaringan kabel dan jaringan nirkabel? Ya, materi sebelumnya ada yang ingat anak-anak bapak tentang jaringan komputer? Jaringan komputer itu apa? Ya, jaringan komputer. Ada yang ingat pada materi sebelumnya? Yang ingat angkat tangan jawab. Jaringan komputer. Oh pak, salam apa pak? Apa yang kalian ketahui tentang jaringan komputer? Firman, bisa Firman? Ada yang paham? Kalian baru minggu kemarin loh kita belajar tentang jaringan komputer. Masa udah lupa? Ayo, yang saling berhubungan. ya benar. Tepuk tangan. Siapa namanya? Abdul Rahman. Terima kasih Abdul Rahman atas jawabannya. Ya betul. Jaringan komputer itu adalah jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras maupun lunak yang berfungsi atau bertujuan untuk mentransfer data, baik itu komunikasi seperti informasi, sumber daya dan layanan. Nah, di sini jaringan komputer contohnya yaitu seperti komputer, printer, baik server secara lokal dalam satu gedung atau secara global. Nah, di dalam sekolah ini itu ada contohnya di labor kita, yaitu internet secara lokal. Kalau di dalam global itu melalui internet. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu Bapak harap peserta didik mampu membedakan dan membandingkan jaringan berkabel maupun jaringan berkabel dengan benar. Baik, kita masuk ke materi kita, yaitu tentang jaringan kabel. Ada yang tahu apa itu jaringan kabel? Jaringan kabel, sebelum kita masuk dan sebelum Bapak jelaskan, siapa yang bisa jaringan kabel? Ya, silakan kasih itu Pak. Jaringan Jaringan menggunakan kabel. Ya, itu secara singkat, betul. Ada lagi yang tahu? Contohnya nanti bisa mungkin nggak? Jaringan berkabel itu seperti apa? Udah. Bisa dari kita sebelumnya. USB. Nah, jadi ini pengertian jaringan kabel. Betul yang disampaikan oleh Nabi tadi, jaringan kabel itu adalah jaringan yang menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau serab optik. Contohnya di labor kita di atas yaitu menggunakan jaringan kabel karena kan masih terhubung menggunakan LAN. Nah, contoh dari jaringan kabel seperti komputer, printer, dan server. Contoh jaringan kabel seperti yang Bapak sampaikan tadi di labor kita yaitu menggunakan LAN, yaitu local area network yang digunakan di kantor atau di rumah. Nah, ini contoh jaringan kabel. Anak-anak Bapak bisa melihat gambar di depan seperti di labor kita kan, menggunakan LAN, menghubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, ternyata jaringan kabel di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Anak-anak Bapak bisa lihat di depan. Ada yang bisa menyampaikan? Coba Bapak kita satu orang menyampaikan.
relatif murah dengan keamanan relatif tinggi, performa atau stabilitas jaringan dan network yang lebih tinggi dan lancar. Mudah dan Bagus, apresiasi untuk kita. Terima kasih kita telah menyampaikan tentang kelebihan jaringan berkabel. Jaringan berkabel di sini ada 4 kelebihan. Yang pertama relatif murah, yang kedua tingkat keamanan relatif tinggi, dan yang ketiga performa jaringan bandwidth-nya lebih tinggi dan lancar. Yang keempat mudah dalam instalasi. Nah, selain ada kelebihan, ternyata jaringan berkabel ini juga ada kekurangannya. Di sini ada 4 kekurangan. Yang pertama, jaringan berkabel itu kurang rapi, kurang memiliki nilai estetika karena kabel-kabelnya itu berlilit, kurang enak dipandang. Nah, yang kedua, jangkauan dan akses kliennya terbatas, cuma di satu ruang tersebut. Nah, yang ketiga, susah jika ada perluasan jaringan. Dan yang keempat, LAN-nya harus ditempatkan di tempat yang aman. Nah, paham anak-anak? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang jaringan berkabel? Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi ada jaringan kabel dan yang sekarang yang kedua ada jaringan nirkabel. Ada yang tahu apa itu jaringan nirkabel? Yang bisa jawab jaringan nirkabel itu apa? Sebelum kita masuk dan sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu? Ada yang pernah temui? Nah, silakan nanti. Jaringan yang tidak menggunakan kabel. Itu secara singkat tidak bisa. Nah, silakan, siapa namanya? Silakan Rabis. Jaringan nirkabel itu apa sih? Ya, sebelum Bapak masuk dalam materi ini, Tidak ada fisiknya. nah, tidak ada apa? Menggunakan Gelombang, betul. Betul, apresiasi buat teman kita. Ada lagi yang ingin menjawab? Silakan. jaringan yang berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Betul, betul. Bagus. Nah, jawaban anak-anak Bapak tadi udah benar semua. Nah, sekarang Bapak jelaskan kembali bahwasanya jaringan nirkabel itu jaringan yang menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk mentransfer data. Beda dengan jaringan kabel tadi, dia menggunakan kabel fisik seperti kabel optik atau tembaga. Nah, jaringan kabel di sini tanpa menggunakan kabel fisik. Contoh jaringan kabel ada WiFi, ada Bluetooth, dan jaringan seluler yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Selanjutnya ini adalah contoh jaringan kabel. Di sini ada laptop kan menggunakan WiFi. Nah, di sini ada router yang sering kalian temui di WiFi. Nah, di situ ada smartwatch atau televisi yang paling sering kita gunakan yaitu jaringan seperti Telkomsel, XL yang sering kita gunakan di smartphone kita atau handphone. Paham anak-anak Bapak semua? Tentang jaringan kabel? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tapi laptop tuh bisa dipakai ya? Yang jaringan kabel. Bisa. Menggunakan kabel LAN Ya. seperti komputer kita di atas bisa. Tapi kan dia ada namanya WiFi-nya kan. Nah, jadinya dia menggunakan inframerah atau jaringan nirkabel. Kalau menggunakan LAN juga bisa, menggunakan nirkabel juga bisa. Mungkin cukup jelas. Bisa kita next ke materi selanjutnya. Bisa. Nah, tadi jaringan berkabel juga ada kelebihan dan kekurangan. Ternyata jaringan nirkabel juga sama, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, kelebihan jaringan nirkabel di sini ada 5. Yang pertama, jaringannya rapi karena tidak menggunakan kabel fisik, berbeda dengan jaringan berkabel tadi. Dan mempunyai nilai estetika, keindahan karena dia tidak memiliki kabel fisik yang tidak enak dipandang. Dan yang kedua, kemudahan proses instalasinya. Berbeda dengan jaringan kabel tadi, ribet
karena dia menggunakan kabel yang banyak. Yang ketiga, mudah untuk perluasan jaringan. Contohnya WiFi kita. Siapa yang di sini punya WiFi di rumahnya? Punya. Nah, salah satu contohnya yaitu WiFi tadi. Kalau kita memasang alat untuk jauh itu bisa tergantung provider apa yang digunakannya. Dan yang keempat, jangkauan luas. Berbeda dengan jaringan kabel tadi, dia terbatas karena menggunakan kabel. Hanya ada di satu ruangan tersebut. Dan yang kelima, pemeliharaan yang murah. Nah, selanjutnya kekurangan jaringan nirkabel. Di sini ada 4. Yang pertama, gangguan gelombang jaringan, dan yang kedua, keamanan data kurang terjamin. Nah, maksud gangguan gelombang jaringan ini dia sensitif. Kalau ada kabel udara yang putus, nah itu otomatis di gangguan di rumah kita, jaringan di rumah kita terganggu. Contohnya WiFi yang sering kita gunakan di rumah, misalnya IndiHome bermasalah. Nah, kita juga ikut dampaknya. Dan yang ketiga, kapasitas jaringannya terbatas. Nah, di sini terbatas maksudnya itu per bulan itu ada kapasitasnya berapa giga. Dan yang keempat, biayanya cukup mahal. Berbeda dengan jaringan kabel tadi, jaringan nirkabel ini ternyata kekurangannya biayanya cukup mahal. Yang kelima, tidak stabil dan terpengaruh cuaca. Seperti yang Bapak sampaikan pertama tadi, jika ada gangguan cuaca buruk, itu bisa terganggu di jaringan nirkabel kita. Nah, selanjutnya kesimpulan. Mungkin itu untuk nanti kesimpulan di akhir. Ada yang ingin anak-anak Bapak tanyakan tentang materi jaringan nirkabel dan jaringan berkabel pada hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak ingin kalian membuat kelompok, satu orang berdua menggunakan handphone, karena kita akan mengerjakan kuisis. Ada yang pernah pakai kuisis di sini? Nah, bertiga, handphonenya curang. Boleh bertiga. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Ada 7 kelompok. Ada 7. Nah, boleh dibuka handphonenya? Udah bertujuh nih. Mohon perhatiannya anak Bapak. Ada yang belum? Ada yang error? Riza udah tak? Bapak keep dulu nih. Iya. Dia udah tadi kan? Kenapa? Dia akan bikin. Perhatiannya seperti instruksi Bapak. Ada 5 soal, peringkat 1 dan 2 ada reward dari Bapak. Nah, kalian kan sudah pernah ikut kuisis kan? Nah, di dalam kuisis itu ada semacam jurusnya. Kalian bisa menggabung lawan, mengerjakan soal yang salah. Nah, kuisis ini siapa yang cepat, siapa yang tepat duluan, itu nilainya tinggi. Nah, Bapak harap kalian kan kita kelompok nih, kalian berdiskusi satu kelompoknya sebelum menjawab pertanyaan. Nah, dua peringkat 1 dan 2 ada reward dari Bapak. Peringkat 1 dan 2 ya. Nah, Bapak mulai nih. 1, 2. Ini dua aja. Nanti ada soal.
Zul Larabil memimpin. Tunggu dulu, orang masih bisa. Yosara siapa? Empat pensiun. Ini Mulai kan Pak. ini kawan-kawan yang siap ya. Kenapa? Yosa. Nah, setelah rapi tadi mana? Bapak dan Ibu, sabar. Siapa lagi jadi? Kuis yang kedua. Dua, satu, dua, tiga ya. Coba, tepuk tangan dulu untuk kawan. Ulang lagi Pak, biar tidak diamani Pak. Iya. Tadi sudah sama Pak, 3 lagi. iya. Dua. Tidak. Semoga kalian suka pada materi dan pelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, di akhir pelajaran hari ini, Bapak ingin kalian menyimpulkan apa isi pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tentang jaringan berkabel dan jaringan nirkabel? Kumpulkan handphonenya dulu, kalau nggak kompon Oh saya. iya, handphonenya. Kumpulin dulu. Handphonenya Bapak minta kumpulkan lagi. Tinggal konsentrasi dulu yang terakhir pertanyaannya. Pada pembahasan materi ini, pada materi yang tadi Bapak sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Materinya. Kesimpulannya, jangan main keroyokan yang angkat tangan. Ayo juara satu tadi. Yang juara satu Tadi. Coba tes dulu. siapa yang bisa menyimpulkan jaringan berkabel dan jaringan nirkabel? Jangan yang lain. Itu tadi nampak lagi Udah terus ya. Enggak pakai bahasa sendiri. Jaringan berkabel dan jaringan berkabel juga berkabel. Jaringan kabel adalah jaringan yang menggunakan kabel intik. Contohnya seperti LAN. Terus kelebihannya. Kekurangannya, tahu yang samping kekurangannya mau dia mojok tidak memiliki nilai estetika karena kabelnya yang berantakan. Kalau jaringan kabel, jaringan yang tidak menggunakan kabel. Kabel intik. Contohnya seperti WiFi, 4G, handphone, dan lain-lain. Dan kekurangannya biayanya mahal. Terus ini pengaruh tidak stabil. Ya. terima Terima kasih. Siapa namanya? Yola aja pak Yola.
bahwasanya jaringan kabel dan jaringan kabel membahas tentang berbagai jenis infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Jaringan kabel menggunakan kabel fisik, sedangkan jaringan berkabel tidak menggunakan kabel fisik. Yang bertujuan untuk mentransfer data, sementara jaringan berkabel mengandalkan sinyal radio atau gelombang inframerah. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tergantung apa yang ingin kita gunakan, tergantung kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin ini saja materi dan penyampaian Bapak pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, karena orang yang bersungguh-sungguh kelak akan berhasil di masa depan. Mungkin cukup pertemuan pada pagi hari ini. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.